Pak sudah mau ke pasar Ciplak, mau belanja singkong. Terus kalau milih singkong harus dipilih, terus dilihat yang ini, terus dibuka, dicoba dulu. Nah, kalau di sininya pahit, semuanya pahit. Tapi kalau di sininya sudah bagus, pasti semuanya bagus. Dan ini renyah, di gini renyah bunyi. Oh, Itu ini bagus. tadi bagus, udah direbus udah pasti bagus. Jadi belinya hampir minimal 10 ya, 10 singkong itu minimal dicoba. Misalkan beli 10 kilo udah dicobain semua. Karena salah satunya biasanya dari yang pahit. Ini aman. Itu manis. Renyah, jadi apa gurih rasanya ya. Kalau manis juga nggak jadi, Nah, dia bunyinya. Ini renyah gini pasti bagus. Nah, kalau ini kurang bagus. Oh, jadi tiap beli di bawah pisau ya? Betul. Di sini ada tukang pisaunya. Kalau gini dia nggak bagus karena dia agak keras. Kalau dari bentuknya ada pengaruh nggak? Pengaruh. Nah, kulitnya dia ngupas. Ini kulit luar sama kulit dalam dia nggak nyatu. Dia kalau yang bagus dia ngelotok ada ininya. Ini bagus. Itu bagus berarti? Bagus. Kalau yang nggak bagus saya cariin. Kalau yang kayak gini nih nggak. Kenapa itu? Ini akan keras. Dia beda. Dia nggak bisa megar. Dia ada bedanya. Perbedaan kulitnya itu? Berbeda kulitnya dia ada bedanya. Kalau ini kena sedikit dia akan ngupas di luarnya. Kalau yang ini enggak. Dari panjangnya ngaruh nggak? Panjang nggak ngaruh. Ngaruh ya. Nggak ngaruh. Nih dia beda. Nggak agak ini. Kalau ini kan kelotoknya agak tebel, kulit luarnya ya agak tebel dikit. Sekilo berapa ini? Kalau di sini agak lumayan murah. Kalau di sini cuma sekitar 4.000. 4.000 per kilo. Ya. Nah kalau misalkan beli salah satunya ada yang pahit, mendingan nggak usah karena akan banyak yang pahit. Jadi biasanya kalau dari pasar ini satu barengan ya? Iya, betul satu kebun ya. Satu kebun ya? Iya betul. Kalau orang beli di sini bisa dikupas semua? Bisa. Bisa ya? Iya. Orang biasa juga ya? Iya. Kadang-kadang dikupas, kadang enggak. Kalau mau dikupasin ya dikupasin. Gitu. Harganya mah sama aja. Harga sama ya? Sama. Udah termasuk ongkos. Iya, kebanyakan yang jual kan ini jual lagi nih. Yang paling murah di sini ya Pak. Harganya paling murah di sini. Oh, di Mas Pepen nih ya? Iya di Mas Pepen depan. Jangan lupa beli di Mas Pepen nih, Pasar Ciplak. Dekat tangga ya Mas Pepen? Iya. Nah, utama dicuci pakai serbuk ya karena supaya enggak lengket ntar nih. Bersih. Jadi supaya kalau ada ininya agak lengket. Nah, maaf. Oh, bisa ke sini. Iya. Paling lama prosesnya singkong ya? Singkong Pak, banyak prosesnya. Karena kalau makin bersih, dia makin awet. Kalau nyucinya sembarangan, cepet rusak ya Pak. Oh, gitu. Iya. Ini tahap kedua nih. Tahap kedua. Potong kelihatan ya kalau yang bagus ya. Jadi emang kalau emang dijualnya emang benar-benar sudah benar-benar bersih, nggak ada yang rusak. Tahap kedua, ketiganya perendaman. Sekitar 10-15 menit. Nah baru cuci lagi, baru direbus. Nah kalau direbus ini udah mulai pecah, baru dibersihin udah mulai pecah. Udah mulai pecah. Sekarang sudah bersih banget nih. Sudah bersih banget ya? Udah bersih banget. Ini apa proses apa nih? Tinggal perebusan aja. Kalau yang 10 kilo, garam aja 2 sendok ya. Oke, 2 sendok aja cukup. Sama bawang putih aja. 4 sulung apa 5 sulung udah. Dimin supaya anget ini dulu. Sudah. Oh, itu airnya seberapa itu? Ini airnya rata aja sih dengan ini. Kurang sedikit tapi tambahin. Oh, oke. Oke. Ini cingungnya sudah matang nih. Ini kalau gini sudah matang nih, tinggal jangan terlalu lembek banget ya. Nah, ini tadi udah dari panci ya? Betul dari banjir. Selama berapa lama tadi? Kurang lebih kalau yang singkong muda gini paling 15 menit sampai 20 menit. Ini lagi proses apa namanya? Ini pengeringan Pak, sedikit pengeringan. Ini penyeteran untuk yang singkong crispy sama untuk bikin singkong telur karena ini singkong itu udah terlalu lembek. Jadi ini yang ini buat crispy, Mbak. Bedanya di mana, Pak? Kalau ini kan hancur nih, kalau crispy dia enggak. Ini udah pecah sih, cuman kalau untuk singkong telur singkongnya harus lembut banget.
Ini kalau jadi duit yang dibikin singkong telur bikin pizza ini bisa nyampe jutaan Pak, sampai minimal 1 juta bisa dapat ini sekian. Ini doang. Ya, Belinya berapa kilo tadi? beli 10 kilo aja. 10 kilo berapa tadi? 10 kilo cuma 40.000. Oh, jadi jutaan ya? Iya, betul. Luar biasa. Nama saya Muadom Ali Imron, asli Pemalang, Jawa Tengah. Dulu pernah di resto Pak, ini sebelum buka ini Pak. Tapi semenjak di resto dulu sebenarnya di Brunei, terus pindah di Hong Kong. Cuman di Hong Kong karena nggak betah, saya keluar. Cuman dulu pernah restoran awalnya, bujang saya sebelum menikah saya di restoran. Restoran dulu, restoran apa Pak? Western, Asian apa? Termasuk Asian. Asian ya? Ya chef lah ya? Ya betul. Berapa lama Pak dulu? Kurang lebih 6-7 tahun. Nah sekarang untuk singkong ada berapa olahan nih Pak? Agak banyak sih Pak, tinggal request mau Bapak apa ada gambarnya Pak, bisa memilih ya. Oke, siap. Ini yang rata-rata yang pakai mozzarella ya Pak. Oh, enak ya kayaknya ya? Iya, bisa memilih, bisa singkong mozzarella atau mau bola-bola mozzarella atau bola-bola crispy mozzarella. Yang ini polos, nggak pakai apa-apa. Oke. Terus kalau yang crispy bisa pakai yang tepung manir. Itu deh, boleh deh. Oke, yang ini. Oke. Dalamnya ada mozzarella? Ada mozzarella. Oke, buatin Oke, saya. siap. Hasilnya begini ya. Masukin apa nih Pak? Minyak nih. Minyak sama campur mentega ya. Karena kalau bisa awal harus campur mentega biar agak gurih. Betul Pak. Kalau yang 1 kilo, yang ini minimal 5 cendok ya. 5 sendok. Ya kurang lebih 5 cendok. Kalau dia cukup 1. Ada apa ya? Penyedap ya. Berapa? Penyedap ya. Bisa rasa jamur atau rasa ayam yang itu bisa ya. Ini apa? Ini penyedap sasa atau sasa ya? Ya, bagi 2. Oke. Sekarang proses singkongnya. Kalau yang ini mil singkongnya yang mana nih? Yang tengah tadi yang lebih banget ya, ini, yang ini. Singkong ini melar Pak, jadi segini aja juga lumayan banyak nih. Karena singkong telur itu ukurannya segini tapi jadinya banyak. Oh, ditumbuk dulu nih. Dihancurkan ya. Hancurkanlah Ini tumbuk-tumbuk nih. Tumbuk sampai sampai hancur. Ya, udah jamur yang Sampai apa? Hancur. jamur Hancur. kupingnya enggak? Terus sambil ditumbuk. Ya, oke, menyiapin yang di sini. Tepung manir. Mereknya apa? Monggo. Oh, oke. Siap. Setengah bungkus. Ini seperempat ya? Oh, sebentar. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi 8. 8. Ini sudah bagus. Coba lihat yang sudah bagus. Ya, ini sampai lembut begini ya. Lembut banget. Iya, sampai lembut. Tanpa air ya? Tanpa air. Tanpa air. Ini kalau telurnya kebanyakan juga nggak jadi. Kurang telur juga kurang gurih ya. Oh, ini bulat-bulat. Bulat-bulat. Jadi tinggal masukkan ke sini. Jadi nggak usah rapi-rapi karena ntar dia masuk di telur dia membentuk sendiri. Ini telur yang tadi ya. Iya. Cuman ini agak sedikit repot karena dia keju mozzarella terlalu banyak dia pecah. Pecah di apa ya di tadi. Bikin gede aja biar terasa. Sabar ya. Ini mozzarellanya lebih banyak ya. Oke. Apalagi Nah, ini udah nih. Sudah tinggal bentuknya. Jadi berapa kali programnya? Ini kalau untuk makan di rumah bisa enak sih. Enak ya. Iya, ada teman Rio ini ya. Apinya ini awalnya gede, begitu sudah dimasukin jangan terlalu gede, seperlunya aja. Oh, gitu. Karena agak tebal. Karena kalau kurang tebal mozzarellanya pasti bocor karena banyakkan mozzarella. Terus kalau terlalu besar ininya matangnya kurang sempurna ya. Jadi selalu dibalik ya? Iya. Karena dia kalau bocor ketahuan.
lebih 10 menit ya. Melted ya. Itu apa tuh? Ini caos. Jadi ini sebenarnya dihancurin buat lihat hasilnya ya. Iya. Buat toppingnya. Nah kalau buat customer nggak begini ya? Oh enggak. Masih utuh ya? Masih utuh. Nah kalau ini harus dibakar dikit ya Pak? Oh di touch. Iya, ditos dikit. Karena dia ini halus lebih mantap. Ini habis dibakar udah nih ya? Dibakar dikit doang karena buat matengin caos saja. Dulu modelnya dari mana? Modalnya saya tinggal sisa motor 2 yang udah bodong, ada surat-surat itu jual tuh cuman 2,5 buat bikin gerobak sekitarnya 1 juta. Nah sisanya buat modal. Oh jadi hasil jual motor ya? Iya. Menunya ada berapa sih Pak? Kalau kurang lebih yang 8.000, jadi menunya tiap hari ganti ya. Setiap hari bikin, setiap hari ganti. Jadi kalau kurang lebih sekitar 8.000-an menu. 8.000? Iya. Wah, 3.000 sampai 8.000 menu Betul, ya? betul. Aduh, capaian tertinggi udah beli rumah belum nih Pak? Di kampung lagi. Udah kalau di kampung, kalau di sini kan masih kontrak karena di sini kan nggak selamanya di sini. Kalau boleh tahu sekarang omset tertinggi berapa nih Pak? Tertinggi 7 lebih Pak ya. Ya, kalau dibikin rata-rata di sini 7 juta lah ya. Nah, saya kan kemarin ada baca di komen saya. Ya. Kayaknya nggak mungkin gerobakan 7 juta kafe aja dan kalah. Ya. Itu gimana Pak? Coba jelasin dari Pak. Iya, kan menunya juga lebih dari 1 dan menu saya emang yang kecil, contoh Ricis itu sama harga 9.000 sampai harga 150 itu dalam 1 menu. Terus kayak cingkung itu harganya yang kan adalah minimal dari harga 10.000 sampai 60.000. Jadi harga saya standar kalau dibikin rata-rata harga saya kan 60.000 kalau dibikin rata semua. Itu Ya rata ya. rata semua. Harapan kedepannya apa nih buat dagangan ini? Intinya kepingin lancar sama bisa bantu orang aja. Ya. Semoga makin laris Amin. dan tahan lama. Amin.